Saudara-saudara yang terkasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku ND HKBP dari nomor 740 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Jumat 11 Februari 2022 dari kitab Mazmur pasal 94 ayat 18 mengatakan, "Ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku." Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, "Molo didok rohaku tersulat dit mapatu, jadi disade asini roham doahu ale Jehovah." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kaki adalah anggota badan yang menopang tubuh yang digunakan untuk berjalan. Dengan kaki kita bisa mengayuh sepeda. Dengan kaki kita bisa mengontrol sepeda motor dan mobil. Dengan kaki kita bisa mengerjakan pekerjaan kita. Kaki betul-betul memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Meski kaki ialah penopang tubuh, tidak mengherankan jika kaki mengalami gangguan dari dalam diri dan dari luar diri. Ketika badan terlalu berat dan tidak sepadan dengan kekuatan kaki, maka stabilitas kaki akan terganggu. Ketika kaki berjalan dengan jarak tempuh yang jauh, karena lelah, kaki bisa tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Dari sisi luar, kaki juga bisa mengalami gangguan. Ketika sesuatu melukai kaki, misal barang yang jatuh menimpa atau kecelakaan ketika kita melakukan suatu aktivitas. Sama seperti pemazmur dalam pasal 94, stabilitasnya terganggu oleh karena merajalelanya orang-orang jahat. Gangguan yang datang dari luar dirinya membuat kakinya goyah. Namun dalam kesaksiannya, pemazmur bersaksi bagaimana Allah berkuasa melakukan pembalasan bagi orang-orang sombong. Mereka yang congkak, mereka yang menindas orang-orang lemah, mereka yang berbuat jahat yang mengira bahwa Tuhan tidak melihat perbuatan mereka. Padahal Tuhan tahu segala-galanya. Oleh karenanya, kejahatan, kecurangan, ketidakadilan sekecil apapun Dia tahu. Sebaliknya Tuhan tidak akan meninggalkan umatnya karena mereka adalah miliknya yang berharga. Dia adalah hakim, maka penghakiman akan menjadi adil kembali dan semua orang jujur akan bersuka cita. Dari kesaksian pemazmur terlihat betapa dia sangat mengenal Tuhan yang Maha Kuasa itu. Pemazmur menyampaikan pergumulannya, bertanya-tanya dari mana datangnya pertolongan. Namun pada saat yang bersamaan, pemazmur menjawab pertanyaannya. Seperti pada Mazmur 94 ayat 16 sampai 18. Dia berkata demikian. "Siapakah yang bangkit bagiku melawan orang-orang yang melakukan kejahatan? Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku." Saudara-saudara,
Meski slogan dalam e-komersial mengatakan dunia dalam genggaman, dikarenakan kita dari rumah bisa beli apapun dan dari manapun dengan cepat dan mudah, namun pada faktanya dunia tidak dalam genggaman kita. Kita tidak bisa mengontrol orang sekitar kita agar tidak usil. Kita tidak bisa mengatur pemimpin agar berjalan sesuai aturan. Kita juga tidak bisa mengatur penguasa, orang kaya yang lalim, orang yang dengan suka hati menciptakan ketidakadilan. Sesiapapun tidak bisa kita atur, tidak bisa kita genggam. Oleh karenanya, keberadaan orang-orang tertentu bisa membuat stabilitas atau ketahanan kita goyah. Makian orang bisa membuat down. Tatapan sinis orang bisa membuat tidak percaya diri. Cibiran orang bisa membuat tertekan. Keberkuasaan orang berduit, orang kuat, penguasa bisa membuat serasa tidak ada yang memperhatikan kita. Namun di sini pemazmur melalui pengalaman imannya mengajak setiap orang percaya bahwa kita memiliki Tuhan yang hidup. Ia yang menciptakan langit dan bumi, yang berkuasa atas segala-galanya dan tahu segala-galanya. Pada waktunya dengan tangannya yang kuat akan menegakkan keadilan untuk kita, membuat setiap orang yang jujur bersuka cita. Saudara-saudara, meski sekitar atau keadaan memaksa kita untuk bertindak tidak benar, berbalik arah lalu melawan Allah, jangan goyah, tetaplah setia. Sebab hanya Dia yang mampu menopang kakimu dari licinnya jalan kehidupan. Matanya tertuju bagi orang-orang yang harap akan Dia, bagi orang-orang yang berseru dalam namanya dalam kerendahan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Berilah kami hati dan pikiran yang bergantung pada kekuatan Tuhan, tidak mengandalkan hikmat manusia. Sehingga dalam menghadapi hidup ini, kami akan berjalan berdasarkan kehendak dan tuntunan Tuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 740 ayat 1. Marilah kita berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.